Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Maywandita dan teman saya Nora Aprilianti akan menjelaskan tentang kerangka dasar atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi yaitu merupakan konsep-konsep basic atau penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan memutuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan menjelaskan tentang yang pertama, tujuan laporan keuangan, yang kedua, asumsi dasar, yang ketiga, karakteristik laporan keuangan, yang keempat, definisi, pengakuan, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, yang kelima, tentang konsep dasar, modal, dan pemeliharaan modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan dan asumsi dasar. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelopor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Menjelaskan tentang asumsi dasar. Asumsi dasar keuangan digunakan sebagai konsep dasar dengan harapan laporan keuangan dapat disusun dan memenuhi tujuan laporan keuangan. Asumsi dasar dibagi menjadi dua, yaitu dasar akrual atau akrual basic. Yang kedua, ada kelangsungan usaha. Dasar akrual yaitu asumsi yang mendasarkan atas penyusunan laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi dan pengaruh peristiwa yang diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Dasar akrual yaitu suatu transaksi kejadian dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan memiliki dampak atas sumber daya atau liabilitas pada saat kejadian dan memiliki dampak Dasar akrual yaitu suatu transaksi yang dibukukan dan juga dilaporkan pada saat terjadinya dan memiliki dampak atas sumber daya atau liabilitas suatu entitas, bukan semata-mata berdasarkan atas terjadinya penerimaan maupun pengeluaran kas serta kas. Accrual basis mendasarkan konsep atas dua pilar, yaitu pengakuan atas pendapatan, yang kedua pengakuan atas beban. Selanjutnya ada kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Asumsi kelangsungan usaha sangat penting mendasari penyajian wajar suatu laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji. Maka, baik penyusun laporan keuangan maupun auditor harus selalu sadar dan waspada tentang kelangsungan usaha suatu entitas, khususnya bila terjadi kelonjakan ekonomi moneter, timbul fenomena atau kejadian yang mengancam industri tertentu atau bahkan timbul indikator yang khusus mengancam entitas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nora Aprilianti akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik yang pertama yaitu dapat dipahami atau understandability. Suatu informasi baru yang bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Agar suatu laporan keuangan dapat dipahami dengan baik, pemakai diasumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan, suatu informasi dibuat sesederhana mungkin agar dimengerti oleh pembaca umum yang bukan seorang ahli. Karakteristik yang kedua yaitu relevansi. Informasi relevan adalah informasi yang bermanfaat bagi pemakai atau penerima dalam pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi pemakai dalam mengambil keputusan dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Informasi yang tidak relevan akan menimbulkan pemborosan karena memerlukan biaya, tenaga dan waktu
dan bahkan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu nilai prediktif, yang kedua nilai konfirmatif. Adapun informasi itu dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki manfaat umpan balik, yang kedua memiliki manfaat prediktif, yang ketiga tepat waktu, yang keempat lengkap. Karakteristik yang ketiga yaitu keandalan atau reliability. Informasi yang andal adalah informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan, adanya salah materi, dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan. Terdapat persyaratan apabila suatu informasi itu dapat dikatakan andal. Yang pertama, penyajiannya jujur, yang kedua dapat diverifikasi, yang ketiga netralitas, yang keempat pertimbangan sehat, yang kelima kelengkapan, yang keenam penyajian wajar. Karakteristik yang keempat yaitu dapat diperbandingkan atau comparability. Agar informasi secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk 2 atau lebih periode dapat memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan keuangan antar entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi para calon investor dalam menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan. Saya akan menjelaskan tentang kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, ada tepat waktu. Tepat waktu informasi yang terlambat akan jadi kendala, akan menjadi tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, ada keseimbangan antar biaya dan manfaat. Proses dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci, dan tepat waktu informasi, maka biaya akan semakin besar yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali karakteristik dapat saling bertentangan. Relevan dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Baiklah, saya akan membahas mengenai unsur laporan keuangan. Terdapat beberapa unsur laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan sama kinerja. Laporan posisi keuangan terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Di kinerja, pendapatan, beban. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos memenuhi defisit unsur dinyatakan dalam laporan posisi keuangan atau laba rugi, dan harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, ada kemungkinan bahwa masa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan handal. Pengukuran atas unsur laporan keuangan, yaitu proses penetapan total uang atas undur laporan keuangan yang tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang lazim digunakan adalah biaya historis yang biasanya digabungkan dengan pengukuran lainnya. Konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal pada keuangan dianut entitas dalam menyusun laporan keuangan. Konsep modal didasarkan pada kebutuhan pemakai laporan keuangan. Konsep modal keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.